Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul manfaat betul tentang mengurutkan pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan pecahan Mesir. Yuk kita simak bersama. Janji. Skip. Kamu skip doang, gimana mau menang? Bener dong naruhnya. sorry. Nah, ini baru aku aja. Lagi, Sep. Ayo, ngapain kalian? Bapak, dari mana Pak muncul tiba-tiba? Aku kaget ini. Dari pintu Doraemon lah. Yang bener Pak, dari pintu Doraemon. Ya enggak lah. Kamu percaya aja. Kalian ya bukan belajar, malah main domino. Enggak Pak, kita lagi ngobrol-ngobrol ini belajar buat ujian nanti gimana. Ini bohong nih apa ini? Udah malam bapak nggak diajak lagi. Loh, Bapak mau ikutan? Iya lah, mau. Oh, ya main Pak. Tapi sekarang kita mainnya beda. Beda gimana? Udah aku dulu kartunya. Nih Pak. Buruan. Nih. Nah, tuh. Sekarang kita belajar menyusun pecahan. Nah, ini kamu ambil kartu dulu nih, masing-masing 3 nih. Oke. Nih, kamu. Nih. Oke. Nih. Kita belajar menyusun pecahan dari yang terkecil. Terus gimana cara ngurutinnya Pak? Gampang. Nih, kamu mulai dari ngurutin Bapak dulu. Bapak. Halo sahabat edukasi, luar biasa siswa-siswa sekarang ya. Main kartu domino, main domino, gurunya hadir bukannya lari, diajak main. Zaman saya dulu main domino, guru lihat guru lari saya. Karena saya tidak tahu pada waktu itu kalau domino itu ternyata bisa bermanfaat untuk kita mempelajari tentang pecahan. Seandainya saya tahu dari dulu, saya tidak mungkin lari ketika guru hadir. Saya malah minta diajarkan bagaimana kita menghitung, mengurutkan pecahan-pecahan dari kartu domino yang ada. Jadi, cara kita mengurutkan pecahan itu memang agak berbeda dengan bilangan biasa. Kalau bilangan biasa ketika ditaruh 3 dan 5, mana yang lebih besar? Ya 5. 2 dan 9, mana yang lebih kecil? Ya 2 gitu. Tapi ketika kita dikasih 2/9 dan 3/5, manakah yang lebih kecil, manakah yang lebih besar? Nah, ini agak bingung nih, 2/9 dan 3/5. Nah, maka mengurutkan pecahan itu bisa dari terkecil hingga ke terbesar atau terbesar hingga ke terkecil. Cara mengurutkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK-nya. Nah, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengurutkan kartu domino? Dengan nilai ada 3/4, ada 1/6, dan ada juga 2/3. Bagaimana cara kita mengurutkan pecahan ini dari terkecil hingga ke terbesar? Nah, sudah ada 3/4, 1/6, 2/3. Kita carilah KPK dari ketiga penyebutnya, yaitu 4, 6, dan 3. KPK-nya adalah 12. Nah, kemudian KPK 4, 6, dan 3 ini 12 tadi itu kita gunakan untuk samakan penyebut. Maka 3/4 itu akan menjadi 9/12. 1/6 akan menjadi 2/12. Dan 2/3 akan menjadi 8/12. Ketika penyebutnya sudah sama semuanya, kita urutkanlah pecahan ini berdasarkan pembilangnya. Maka urutan dari yang terkecil hingga terbesar adalah 2/12, kemudian 8/12, dan 9/12. Atau 1/6, kemudian 2/3, dan 3/4. Nah, kemudian berikutnya ada masalah. Kemarin saya jalan-jalan ngisi acara di pensi mana begitu ya. Ada panitianya sangat kreatif. Mereka bikin pensi dan di saat yang bersamaan mereka menguji kemampuan siswa-siswanya. Jadi di situ ada beberapa tim ya. Ada tim menyanyi, tim menari, drama, dan lain-lain. Panitia itu memberi kocokan, tapi kocokannya itu isinya itu angka-angka pecahan, bilangan-bilangan pecahan. Dan siapa yang mendapatkan bilangan pecahan terkecil, itu yang akan lebih duluan tampil di panggung. Dan ini cukup membingungkan karena ketika ada yang misalnya paduan suara ada yang dapat 2/5,
Ben dapat 4/7 dan dia tidak tahu ini mana nih yang lebih dulu 2/5 apa 4/7 gitu. Kemudian ada yang Tari Saman mendapatkan nilai 25% bahkan, dan Drama mendapatkan nilai 0,31. Jadi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang harus tampil duluan. Nah disinilah kita menggunakan ilmu-ilmu dalam pecahan, konsep pecahan pada matematika untuk mengurutkan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, sahabat edukasi, kita urutkan ini, kita perlu untuk mengubah bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan yang sejenis. Jadi kalau kita mau bikin jadi pecahan, kita rubah itu semua menjadi pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau kita mau bikin jadi desimal, kita desimalkan semuanya. Di sini kita coba dengan kita desimalkan semuanya. Paduan suara itu 2/5, maka bilangan desimalnya 2 dibagi 5, 0,4. Kemudian Ben 4/7, 4 dibagi 7 sama dengan 0,56. Tari Saman 25%, artinya 25/100 sama dengan 0,25. Kemudian Drama sudah diketahui dari awal bahwa 0,31. Nah, kalau mengurutkan bilangan desimal ini tentu akan lebih mudah, karena kita tinggal melihat bilangan di belakang koma, mana yang lebih besar, tentu itu yang menjadi bilangan yang lebih besar. Maka urutannya adalah Tari Saman paling kecil, kemudian Drama, kemudian paduan suara, dan yang paling besar adalah band, artinya band yang tampil terakhir. Biasa pensi kan joget-jogetnya terakhir. Nah begitu sahabat edukasi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan, kita bermain bersama teman atau berkumpul atau apapun, ketika kita melakukan itu dengan sesuatu yang selain menyenangkan, tapi juga membawa manfaat, tentu akan sangat indah untuk kita jalani. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita bisa menambahkan nilai-nilai kebermanfaatan di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dengan teman-teman. Dan ingat, tetap terus belajar matematika karena matematika membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Urutkan pecahan 0,3, 36%, 3/7, 5/9, 0,25 dari kecil ke besar. 2. Urutkan pecahan 2/3, 0,47, 4/7, 56% dari besar ke kecil. Jangan lupa ya. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani deket-deket sama anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma menutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja, dan di situ saya yang merasa waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa. Nih, mati. Wih, ada apa? Asik, ada apa? Lagi. Gimana ya? Cuman bawa 5 doang. Hah? Cuman 5? Tapi kan kita ada ber-8, Kak. Iya, kita kan ada 8, Kak. Tapi kakak cuman beli 5 doang. Berarti nggak cukup dong. Nah, terus gimana dong, Kak? Ya, terus gimana dong? Ya udah. Kalian nggak mau nih? Ya mau dong. Sabar. Cepetan dong, Kak. Udah lapar nih. Sabar. Orang sabar nanti ganteng kayak kakak. Ih, pede banget. Apaan sih? Nah sahabat edukasi, ada hal menarik dari video yang tadi yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu sesedikit apapun yang kita punya,
alangkah lebih indah dan lebih luar biasanya ketika kita bisa membagi itu. Nah, masalahnya adalah membagi ini tidak mudah ya. Kadang kan kita punya apa-apa enaknya simpan sendiri gitu. Nah, dan persoalan membagi ini adalah persoalan operasi pada bilangan pecahan. Dan makanya kalau kita membagi sesuatu, kita harus tahu operasi pada bilangan pecahan, baru kita bisa bagi. Misal, contoh ya, saya kasih. Bagaimana cara kita membagi 5 buah roti kepada 8 anak? Membagi 1 roti kepada 8 anak tentu mudah. Tapi 5 roti kepada 8 anak. Bagaimana masing-masing mendapatkan 5/8 bagian? Sebesar apa 5/8 bagian itu? Tapi ini ada caranya. Ada cara lain untuk membagi 5/8, yaitu dengan menggunakan trik bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno sudah menemukan trik ini jauh zaman kuno dan kita baru belajar itu sekarang. Yaitu dengan menggunakan istilah namanya pecahan Mesir. Jadi pecahan Mesir itu adalah penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda, di mana setiap pecahan itu memiliki pembilang angka 1 dan penyebut berupa bilangan bulat positif yang berbeda. Jadi, jika kita kesulitan memotong 5 roti untuk 8 orang, jika kita sulit untuk memotong ukuran 5/8, maka pertama-tama adalah 4 roti kita bagikan kepada 8 orang. 4 roti kita bagi ke 8 orang, maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti. Nah, lalu 1 roti terakhir itu kita bagi menjadi 8 bagian untuk dibagi ke 8 orang. Maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti lebih sedikit. Itulah kurang lebih banyaknya 5/8 bagian. Jadi setiap orang akan mendapatkan setengah bagian ditambah dengan 1/8 bagian sama dengan 4 plus 1/8 sama dengan 5/8 bagian. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti yang berikut ini ya. 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 dan seterusnya hingga 1/99 kali 100 sama dengan 7. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman ketika melihat sesuatu yang seperti ini, jangan panik. Jangan panik, jangan mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa nih jawab kayak gini, saya tidak bisa nih. Jangan. Tapi yang pertama kita lihat setiap kali menemukan soal-soal yang seperti ini, lihatlah polanya. Lihatlah polanya. Jadi misal kita ambil pertama, perhatikan 2 suku pertama. Jika 2 suku pertama kita ambil ya, 1/1 kali 2 ditambah dengan 1/2 kali 3. Itu akan menghasilkan sama dengan 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. 2 suku pertama kita ambil, hasilnya adalah 2/3. Kita coba lagi, misalkan 3 suku pertama yang kita ambil, kita akan dapatkan 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah dengan 1/3 kali 4 sama dengan 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 sama dengan 6 tambah 2 tambah 1/12 sama dengan 9/12 sama dengan 3/4. 3 suku pertama yang kita ambil 3/4. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. 2 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 2/3. 3 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 3/4. Artinya untuk N suku yang kita ambil hasilnya adalah N per N plus 1. Maka dengan menggunakan pola itu, hasil dari 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah dan seterusnya hingga 1/99 kali 100 itu adalah sama dengan 99/100. Nah, sahabat edukasi yang saya cintai, saya sayangi, saya padamu luar biasa ini. Kita telah memecahkan berbagai permasalahan matematika tentang bilangan pecahan. Ternyata matematika itu tidak sesulit seperti yang kita lihat. Kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sederhana. Seperti untuk bahagia. Menjadi bahagia itu sederhana. Sederhana kita untuk selalu bersyukur, maka kita akan bahagia. Dan dengan matematika kita akan menjadi lebih bahagia dan hidup akan lebih manfaat. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini.
Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!